Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawainal futuh wal munuh wa rusukh wa salaha jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh. Wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa du'a. Ba'da wa istifada wa hasanata wa syukur. Addu'a ila huda wa dalalatul khair wa bidun. Allah qadruti sidi syekh Muhammad. Wa la sidi syekh wa la masyayikhi wa masyayikhi wa sajidatu ma'alim Muhammad. Al-Fatihah. Baik. Oke, nih video-video segala gue, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awati min kitabi ihya'i ulumuddin. Wal taqum awqatuka ba'da sholati Awqataka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muzi'atan ala muwazza'atan ala arba'i wadhifa wazifatin fid da'awati wazifatun fid da'awati wa wazifatun fil adhkari wa tasbihati wa katok itu. Ya benar, wa tasbihati benar. wa tasbihati wa Yukariru wa tukarriruha fi subhatin wa tukarriruha fi subhatin wa wazifatin fil Qur'an wa wazifatun fil Qur'an fi qira'atil Qur'an wa wazifatun fit tafakkuri fatafakkar fi dunubika wa khotoyaka wa taksirika fi ibadati maulaka. Asyik. Yang lanjut dulu tanggung. Wa ta'arrufika fi iqabatil alimi wa suhtihil azimi wa turattib bitadbirika awradaka fi jami'i yawmika litu Tadaroka ya tadaroku litatadaraka bihi ma faroto min taksirika watah tarizu minat ta'arrudi li suhtillahi ta'ala. kelas itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qol susah merokok. Jadi bidayatul hidayah ini kita permulaannya hidayah. Dan hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Hadiah adalah hidayah. Hadiah hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang memang memiliki keistimewaan pada diri kita. Contoh, kita menganggap orang tua kita istimewa karena dia punya sesuatu di hati kita. Karena kita punya rasa kasih sayang, cinta kepada orang tua kita. Sehingga pantas gak orang tua dapat hadiah? Anak pantas gak dapat hadiah? Pantas, karena dia punya sesuatu. Guru pantas gak dapat hadiah? Pantas. Murid pantas gak dapat hadiah? Pantas. Kenapa? Karena mereka punya sesuatu, punya kelayakan diri untuk diberikan hadiah. Nah begitu juga hidayah. Hidayah itu
perlu diikhtiarkan, perlu memperlayak diri agar hidayah itu datang sebagaimana hadiah datang kepada kita. Karena apa? Karena kelayakan dan kepantasan diri kita. Jadi nggak pantas kalau kita sebagai santri ngomong, aduh belum dapat hidayah nih. Itu penuh kepasrahan. Sama kayak maling. Kenapa yang terjadi maling? Ah, takdirnya maling. Itu kebodohan itu. Kebodohan itu. Menafikan ikhtiar. Jadi Bidayatul Hidayah ini kitab. Salah satu kitab untuk memperlayak diri, mempantaskan diri agar kita berhak mendapatkan hadiah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Hidayah itu adalah keterpanggilan hati. Minimal keterpanggilan hati, ngegerentesnya hati pengen ngelakuin itu meskipun belum terbuahkan kepada amal. Belum, meskipun kita belum beribadah. Nanti besok puasa, itu udah hidayah. Besok kita pengen puasa itu udah hidayah. Nanti sore kita mau sholat tarawih itu udah hidayah. Ada namanya hidayah, ada yang namanya taufik, ada yang namanya rusyd. Taufik itu terbuahkan kepada amal. Kalau malam beneran nanti kamu sholat tarawih, maka kamu telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu taufik. Ada namanya taufik. Taufik enggak ada. Nah dari tahun kemarin kita sudah menertibkan, udah ada teorinya tuh, ada ngegerentes gak pertanyaannya dalam hati. Ngegerentes, minimal ngegerentes kepengen, ngamalin, ngerapihin, ngedisiplinin aktivitas kita dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Kita udah ngebahas dari bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Terus sampai sekarang sudah masuk ke dalam adab masuk masjid. Habis masuk masjid ada wiridan-wiridannya, kesunahan mendengarkan azan. Gak boleh ada aktivitas-aktivitas lain selain mendengarkan azan kecuali dalam sholat. Meskipun kamu dalam keadaan baca Quran, maka tinggalkan baca Quran kamu. Utamakan mendengar azan. Meskipun kamu dalam belajar, mengajar, maka utamakan mendengarkan azan. Kalau lagi sholat gimana? Tuntasin sholatnya, maka ketika salam baru kamu jawab azan satu persatu. Itu adab tuh dari bangun tidur sampai ke kamar mandi, sholat sunnah fajar, masuk ke masjid, i'tikaf dan lain sebagainya, sholat fardu maktubah, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah ngapain? Ada wiridan-wiridannya kemarin sudah dibahas tahun kemarin. Tahu lupa apa enggak? Kalau terwiridkan, kalau teramalkan harusnya nggak lupa. Habis wiridan ngapain? Tadi sudah dijelaskan oleh mualim umam. Falyakun waltakun awqataka ba'da tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Hendaknya aktivitas-aktivitas kamu ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Jadi pagi itu ada terbitnya fajar, ada fajar kadhib juga. Kalau di Mekah itu adzan 2 kali. Adzan pertama itu ketika fajar kadhib. Karena namanya fajar. Kadhib, kang bohong itu. Nah ada tulu'us syams. Tulu'us syams itu akhir daripada sholat subuh. Ya, tahun kemarin udah dijelasin amalan sampai tulu'us syams itu ngapain. Di antaranya wiridan-wiridan, tidak tidak merubah posisi tempat duduk kita dari sholat subuh sampai tulu'us syams, lalu membaca wiridan-wiridan dan juga tidak berbicara sedikit pun kecuali kalimat-kalimat thayyibah, wiridan, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Maka orang itu kalau bisa mengamalkan itu, maka dia seperti haji taman kata Nabi. Dia seolah-olah seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan di antara wali Allah, ulama yang menjalankan aktivitas itu adalah almarhum Mbah Maimun Zubair. Itu setiap hari begitu. Subuh berjamaah, udah nggak beranjak dari tempat sholat subuhnya sampai munculnya matahari. Itu ibadah haji. Itu seperti melaksanakan ibadah haji, pahala. Habis muncul matahari, enak
idealnya aktivitasnya apa supaya memperlayak diri dan memperpantas diri? Pertama, kewajiban kita sebagai seorang murid, seorang salik, seorang santri yang sedang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah kewajiban dalam berdoa. Wajib berdoa. Aktivitas-aktivitas ini adalah pilihan-pilihan aktivitas ketika munculnya matahari. Aktivitas pertama opsinya adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Semuanya pakai etika. Semuanya pakai etika, meskipun sah-sah, tapi secara etika pantas apa tidak? Secara hukum ya sah-sah aja kamu doa langsung minta. Kamu minta ke orang tua misalkan ujuk-ujuk mah minta duit, sah secara hukum mah sah-sah aja. Tapi etikanya di mana? Sama kayak sekarang. Ya mungkin ke politik. Memang secara hukum sah MK merubah daripada keputusan calon wakil presiden usianya 30 tahun. Secara hukum sah, tapi secara etika memang pantas. Sorry ya. Bahas politik ini. Jadi nggak bisa, itu bukan hukum, hukum nggak bisa disejajarkan dengan etika. Palamu soak, dasmu. Etika dan hukum harus bersanding bersamaan. Sama kayak kamu wudhu dalam keadaan telanjang, hukumnya sah apa tidak? Sah. Hukumnya sah. Makruh. Tapi pantas gak kamu berwudu dalam keadaan telanjang? Enggak. Maka disebut sebagai makruh ma'at-tahrim. Makruh yang mendekati keharaman. Kurang pantas. Jadi man tafaqaha wa lam yatasawwaf, kata Imam Malik, siapapun yang berfikih tanpa bertasawuf maka dia telah tafassaqa, hakikatnya dia berbuat fasik. Dan kebalikannya, siapapun yang bertasawuf tanpa berfikih maka dia tazandaqa, dia hakikatnya telah zindik. Jadi hukum dan etika harus selalu bersanding. Etika dan hukum harus selalu bersanding. Tasawuf adalah etika, akhlak. Fikih adalah hukum. Aktivitas pertama, opsi aktivitas pertama ba'datul syamsi adalah berdoa, bermunajat. Bagaimana cara bermunajat yang baik? Fal yabda bidzikrillah, maka diawali dengan zikir kepada Allah. Bisa astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Atau dengan hamdalah, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ingin mendoa falyahmadillah, maka awali doa kita dengan puji-pujian kepada Gusti Allah. Ada nggak puji-pujian paling dekat, paling pendek? Ada nggak pujian paling pendek? Ada, cukup hamdalah, alhamdulillah. Pendek nggak? Mau yang panjangnya selera itu mah. Mau alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan katsiran thayyiban, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal dzikru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu Masya Allah, itu puji-pujian ke Gusti Allah itu. Bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang minta uang ke orang tua langsung, itu kurang pantas. Sama orang yang Masya Allah, masakannya enak banget mak cakep bener hari ini. Mau minta duit, ya puji-puji dulu ibu kamu, puji-puji dulu kamu. Biar apa ya? Biar ngebuka hatinya sang ibu sehingga mau ikut kepada maksud dan tujuan kamu. Setelah setengah jam, 1 jam, 2 jam kamu puji-puji, ujung-ujungnya adakah 100? Hamdalah, falyabdaha bidzikrillah ta'ala. Ini adab, jangan ikut-ikutan sinetron, santri. Tahu film Baim kamu? Itu di SCTV apa di mana itu? Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Itu kan film-film sinetron, tolong Baim ya Allah. Ibu Baim dizolimi ya Allah.
Boleh doa gitu, boleh. Etikanya di mana? Maka awali dengan hamdalah. Kalau males pakai hamdalah yang pendek. Kalau lagi semangat silahkan pakai hamdalah yang panjang tadi. Lalu selain itu pakai apa lagi? Wal tabdaha bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, kita puji Habibul Khalik, sang kekasihnya, sang pencipta, kekasihnya sang pencipta siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji. Kalau terlalu panjang sholawat fatih misalkan, bisa kamu pakai sholawat yang paling pendek. Ada nggak sholawat paling pendek? Ada. Cukup baca sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pendek gak? Pendek. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad. Langsung kamu fas'al, maka minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala Muhammad. Fas'al, minta. Mau minta apa? Minta. Itu diantara adab daripada berdoa. Awali dengan hamdalah, sholawat, baru isi doa, tutup dibalik. Tutup dengan wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, makom kita sebagai hamba, ibadah itu sudah keniscayaan, perintah. Meminta itu adalah bentuk kefakiran, tanda bahwa kita harus memperkokohkan status kefakiran kita, status kehambaan kita. Jadi orang-orang alim fikih, mereka tuh sudah berdoa itu bukan karena kebutuhan diri mereka, tapi karena memang mereka ingin memperkokoh status kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pemohon, bukan karena ada kepengenan. Kita kan kebalikannya, minta itu karena punya kepengenan. Ada yang pengen, kita kepengen apa? Atau lagi di musibah, diuji, diberikan kesulitan hidup sama Allah Subhanahu wa taala, baru eling, baru ingat. Sehingga baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesabaran. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesulit apapun, sebutuh apapun, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan lapang sebagaimanapun mereka juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ritualitas ibadah mereka. Sebagai iktiraf bifakrihim, sebagai bentuk pengakuan atas kefakiran mereka, kebutuhan mereka sebagai hambanya Allah. Kafani fakhron an akuna abdan, kata Imam Ali. Cukup kebanggaan bagiku menjadi seorang hamba, sebagai seorang budak yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Jadi hal yang paling membanggakan dalam hidup, kata Imam Ali, adalah status kita sebagai pengabdi. Sebagai pengabdi, sebagai hamba. Karena setinggi-tingginya hamba, dia tetap membutuhkan sandaran untuk bersandar. Siapa? Allah, zat yang layak untuk disandarkan. Itu, jadi doa kelas 1 biasakan. Mau ngirim doa ke orang tua, paling pendek hamdalah, sholawat, baru doa. Allah magfirlahu, Allah magfirlaha, Allah magfirli, Rabbi gfirli walilidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Allah marzuqni rizqan halalan dan lain sebagainya. Tutup wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Kata ulama minimal etika dalam doa sebagai bentuk pengakuan terhadap kefakiran kita, minimal doa itu 7 permintaan. 7 permintaan. Jadi habis Rabbi firli, Allahumma rzuqni, apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Bentuk doanya itu bentuk 7 buah doa, kata ulama Imam Nawawi kalau nggak salah. Jadi pertama, opsi setelah munculnya syams itu adalah berdoa. Lalu apalagi opsi kedua dalam beribadah, aktivitas setelah tulus syams, wa wadhifatun fil adhkar wa tasbihat. Aktivitas selanjutnya adalah zikir dan tasbih. Nanti bentuk zikirnya dijelaskan di akhir pasal ini.
Kita ulangi zikir-zikir dan tasbih itu dengan masbahah. Subha itu masbahah. Masbahah itu apa? Tasbih. Tasbih. Terus selain doa, zikir dan tasbih, apalagi yang ketiga opsinya? Opsinya wawadifatun fi qiraatil Quran. Opsi pilihan aktivitas pagi adalah membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini jadi opsi paling baik juga. Jadi salah satu opsi yang baik. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada doa apa tidak? Di dalam Quran ada zikir dan tasbih apa tidak? Maka Quran jadi salah satu opsi yang memang mencangkup daripada opsi pertama dan kedua. Jadi kalau kamu mau dapat semua aktivitas opsi-opsi tadi, pilih baca Quran. Pilih baca Quran. Jami'un lil fadli dzikri wal fikr wa du'a idza kana bi tadabburin. Balikannya. Jadi di dalam Quran ada zikir, ada doa, ada zikir, ada tasbih, ada tafakkur dan tadabbur di dalam Al-Quran. Yang mana tafakkur dan tadabbur juga adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, umat zaman sekarang gara-gara acara-acara di TV banyak itu hafid, acara-acara hafid cilik. Orang tua terdoktrin gara-gara hafid cilik, sehingga lupa cita-citanya. Pengen anaknya jadi seorang hafid. Bagus gak cita-cita begitu? Bagus. Bagus cita-cita begitu, tapi jangan lupa bahwa umirna bitadabburil Quran washtaghalna bihifdhihi. Tugas kita sebagai umat baginda Muhammad SAW itu adalah mentadabburi Quran. Kewajiban utamanya itu tadabbur, memahami, mengamalkan Al-Quran. Washtaghalna bihifdhihi. Tapi kita malah menyibukkan diri kepada akan menghafal daripada Al-Quran. Ini kebalik. Bagaimana bisa kita bangun pagi sholat sunnah tahajud tapi nggak sholat subuh? Bagaimana bisa kita sholat sunnah tahajud tapi nggak sholat subuh? Kotor dulu. Begitu juga bagaimana kita kejar hafalan Al-Quran sedangkan kita nggak paham makna isi kandungan Al-Quran, sehingga kita nggak mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Makanya di sini ini program kita ini udah program terbaik. Santri tahfidz programnya cuma 3 tahun. Karena banyak santri tahfidz kan yang belum mukallaf, beban taklif. Jadi pelajaran fikihnya ala kadarnya. Tapi ketika sudah masuk SMA, kita anjurkan, kita perintahkan untuk lebih banyak porsinya. Lebih banyak kemana porsinya? Lebih banyak kepada tadabbur Al-Quran. Kalau masih kurang tadabbur Quran, mau nambah boleh nggak, Bi? Boleh. Tapi jangan lupa porsi paling utama adalah tadabbur Al-Quran. Itu udah hasil ijtihad luar biasa. Kurikulum kita tuh udah paling keren. 3 tahun kamu nggak sempat ngapalin Al-Quran, maka kelas 4 silakan mau nambah hafalan kamu, tapi jangan lupa kewajiban kamu adalah tadabbur, memahami Al-Quran. Kalau bisa sekalian nambah, sekalian itu ya silakan, hebat berarti kamu. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah wawadifatun fit tafakkur. Opsi terakhir setelah tulu'u syams adalah tafakkur, berpikir. Dan ini sebenarnya berpikir, bertafakkur adalah asyraful ibadat, paling mulia-mulianya ibadat. Jadi dari 4 opsi tadi itu tafakkur, melamun itu, memikirkan sesuatu itu adalah paling utama-utamanya ibadat di pagi hari. Ngelamunnya kamu, makanya dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana. Berpikir sesaat, sa'ah itu bukan sejam, sesaat, semenit, saat. Berpikirnya kamu sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun penuh. Tanda apa? Tanda bahwa berpikir sesaat itu adalah sesuatu yang paling utama daripada ibadah. Karena dari berpikir itu akan muncul namanya
ta'zim, pengagungan. Akan muncul namanya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ma'rifat dan ta'zim ini akan muncul namanya mahabbah, cinta. Makanya ada sering kita dengar peribahasa tak kenal maka tak. Ya begitu, gimana bisa kita mau sayang kepada calon suami kita, ke calon istri kita kalau nggak kenal? Makanya dalam syariat ada istilah namanya ta'aruf. Ada istilah namanya ta'aruf. Bi, ana baru ngelihat laki-laki itu, baru ngelihat Jeffrey Nicole yang kayak Abi ini. Kata ana kok langsung sayang dia sama Jeffrey Nicole. Itu bukan sayang, Bahlul. Itu namanya syah. Perempuan, laki-laki ngelihat siapa misalkan? Artis siapa? Mam, siapa Mam? Artis. Hah, siapa? Artis Wati. Aisyah. Kasih lope dulu buat malim Aisyah. Bi, anda baru melihat Mualimah Aisyah kok langsung sayang, Bi, kata santri putra. Itu bukan namanya sayang, itu adalah syahwat. Di antara keutamaan bertafakur adalah ziyadatul ma'rifah, bertambahnya kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertafakur adalah miftahul ma'rifah, kunci daripada mengenal. Bagaimana kita harus mengenal siapa Tuhan kita, Allah. Af'alnya kayak gimana, sifatnya daripada Allah itu seperti gimana, Rahman Rahimnya Allah itu seperti apa. Lalu manfaat kedua apa? Manfaat kedua adalah ziyadatul mahabbah, menambah rasa cinta kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat daripada bertafakur. Jadi bertafakur khairun min ibadah tanah. Nah, di Nurul Fajri ini kurikulumnya kurang lebih hampir sama seperti Bidayah Hidayah. Kemarin kita belajar tentang Qailullah, belajar tentang adab-adab sebelum tidur, siwakan, adab bangun tidur, siwakan. Ini sudah kurikulum Bidayatul Hidayah. Kurikulum Nurul Fajri itu hampir 100% ngikuti kurikulum Bidayatul Hidayah. Aktivitas abis subuhnya ada, tulu'us syamsnya ada. Apa aktivitas KBM itu aktivitas tafakur sebenarnya. Kalau kamu mau tahu aktivitas tafakur, Bi, gimana tafakur? Kan pelajarannya pelajaran dinas. Pelajaran dinas kayak gimana? Tafakur itu jangan sampai kamu mendikotomikan antara ini ilmu agama, itu ilmu kedinasan. Salah itu, santri gagal paham itu. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jangan diartikan pelajaran matematika itu ilmu ilmu matematika juga ilmu Allah. Ilmu pesan. Mau faraid, zakat itu ilmu pesantren itu. Sumbernya dari mana hitung-hitungannya? Matematika, Al-Khwarizmi. IPA, IPS itu ilmu agama juga. PPKN itu pelajaran agama juga. Di PPKN kamu diajarkan menjadi warga negara yang baik. Lampu merah harus berhenti. Itu kan darul mafasid. Menyelamatkan nyawa. Bagian daripada maqasidus syariah, tujuan bersyariat. Jadi kamu gak mau ketika pelajaran PPKN malah tidur. Pelajaran IPA malah tidur. Pelajaran matematika malah gak masuk ke kamar. Padahal itu ilmu agama. Kalau kamu mau tahu, Imam Amudi, ada salah seorang wali Allah, ulama, namanya Imam Amudi. Beliau itu bisa ma'rifat usul kepada Allah Subhanahu wa taala karena pelajaran dinas yang kamu artikan itu. Pelajaran dinas, pelajaran apa? Matematika. Ini kita lihat gimana pelajaran yang kita anggap pelajaran dinas ternyata itu adalah ilmunya Allah. Pelajaran pesantren, pelajaran agama.
Imam Amudi itu bikin malaikat heran. Gimana seorang Imam Amudi bisa kenal Allah lewat matematika? Gimana caranya? Malaikat itu sampai Olohok melihat penjelasan Imam Amudi. Kata Imam Amudi sederhana aja. Gak mungkin ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ratusan juta, ratusan miliar, triliun, kecuali diawali dengan angka 2. Bisa jadi 2 gara-gara apa? Gara-gara 1 tambah 1. Bisa jadi 3 gara-gara apa? Gara-gara 1, mesti ada angka 1. Gak mungkin sebelum 2, sebelum 3 itu 2, sebelum 2 apa 1, mesti diawali dengan angka 1. Makanya di ilmu tasawuf itu dijelaskan kan, 100 mesti diawali angka 1, 1 juta mesti diawali awal 1, sampai miliaran triliunan mesti diawali dengan angka 1. Dan segitu banyaknya dunia, Allah hamparkan luasnya muka bumi ini, langit, sab'us samawat, planet-planet, antariksa dan lain sebagainya. Gak mungkin ujuk-ujuk ada, mesti diawali dengan zat yang maha siapa? Yaitu Gusti Allah. Sesederhana itu. Imam Amudi itu bisa sampai ke Allah hanya karena ilmu matematika. Beliau lanjut jelasin, beliau gambar-gambar itu depan malaikat, gambar gunung, gambar matahari, gambar bulan, gambar planet, gambar bintang. Beliau gambar semuanya. Sesederhana itu beliau gambar-gambar, beliau jelasin. Semua gambar ini mesti diawali dari titik. Gak mungkin gambar bulan kecuali diawali dengan 1 titik. Gak mungkin gambar bintang kecuali diawali dengan 1 titik. Selalu diawali dengan 1 titik. Gambar bumi juga diawali dengan 1 titik. Ya begitu juga dengan alam semesta yang besar ini, mesti diawali dengan zat yang maha awal. Siapa? Gusti Allah. Nah, itu dari pelajaran dinas yang kita pelajari. Ternyata ilmu dinas yang kita anggap gak penting ini, yang kita beda-bedakan selama ini, ternyata itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makanya dari tafakur itu kita bisa sampai kepada Allah. Tafakur tentang keagungan Allah, tafakur tentang kebesaran Allah, atau tafakur tentang keteledoran kita dalam beribadah. Tafakur ini akan menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi di antara amalan-amalan Syekh Nawawi Al-Bantani itu, setiap malam itu beliau pakai catatan note untuk nyatet. Pagi ini dosa apa? Dicatat sama beliau. Hari ini ngomong gak guna apa aja, dicatat sama beliau. Ibadah ngapain aja. Nanti malam beliau bandingkan nih, aktivitas baik, aktivitas jahat. Ini berbentuk pahala, ini bentuk dosa. Karena nanti di yaumul akhir, di yaumul mizan, di hari perhitungan kita akan disandingkan beratan mana antara amal baik kita dan amal buruk kita, dibandingkan. Syekh Nawawi itu sampai Imam Nawawi itu sampai menyandingkan di setiap hari, karena gambaran kita di dunia ini adalah gambaran kita di akhirat. Kalau dalam sehari lebih berat amal buruk kita, maka potensi kita masuk neraka. Sesederhana itu mereka. Dicatat setiap hari, diingat-ingat sama mereka. Bahkan sebelum tidurnya diingat lagi. Kalau sudah mengingat keteledoran ibadah, mereka akan nikmat ala nikmatillah. Mereka akan memikirkan nikmat yang Allah berikan pada hari itu. Baru mereka istirahat. Lanjut mu'alif umam. Wa tanwil khairu. Wa tanwi al-khaira li jami'il muslimina wa ta'zamu an la wa ta'zimu an la tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala
wa taqsudu fi qalbika at-ta'ati allati taqdiru 'alaiha wa takhtaru afdalaha wa tata'ammalu tahiyyata asbabiha litashtagila biha wa la tada'anka at-tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mautil qati'i al-qati'i lil amali wa khurujul amri anil ini wawul ataf wa khurujul amri anil ikhtiyari wa husulil hasrati wan nadamati bitulil iktirari wal yakun min tasbihatika wa adkarika asyru kalimatin ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. As-saniyatu la ilaha illallahul mulkul haqqu al-malikul haqqu al-mubinu. As-salisatu la ilaha illallahul wahidul qahharu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ar-rabi'atu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisatu subuhun qudusun rabbul malaikati warruhi. As-sadisatu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. As-sabi'atu astaghfirullahal azim al-azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata. At-thaminatu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. At-tasi'atu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Al-ashiratu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Terus Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin aw sab'ina marratin aw 'ashra marratin wa huwa aqallu liyakuna al-majmu'u mi'atan wa lazim hadhihi al-awrada wa la tatakallam qabla tulu'i syamsi. Rasul Qobari Al-Zalika Afdalu min Tapi sama dirikobi min waladi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Akti al-istighfaru bi dhikri al-istiqola
al-ishtighala bi dzikri ila tulu'i syamsi ghairu an Min yatakhallal ghairi min ghairi an yatakhallal khallalahu an yatakhallala. yatakhallalahu famahu. Baik. Jadi selain kita bertafakkur terhadap akan azamah, keagungan, kebesaran Gusti Allah, kita juga bertafakkur atas keteledoran ibadah pengabdian kita selama ini. Lalu kita bertafakkur atas apa lagi? Bertafakkur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu bertafakkur atas apa lagi? Tafakkur akan datangnya hululul ajal. Tafakkur tentang datangnya ajal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat. Hadim itu yang merusak daripada segala kenikmatan dunia. Jadi panjang umur itu enak gak menurut kamu? Panjang umur enak gak? Usia 60, 70, 80 sampai 150 enak gak? Enak gak? Ada makalah yang mengatakan bahwa orang yang meninggal orang soleh itu orang yang hebat, orang yang baik itu orang yang masih muda dalam keadaan soleh dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dunia dijadikan sama Allah, diciptakan sama Allah sebagai darul mihan, tempatnya ujian. Makanya kalau kata orang sebaik-baiknya umur adalah sebaik umur yang panjang, itu kurang tepat juga. Karena ketika kita dikasih umur panjang, itu sedikit demi sedikit Allah kasih kepada kita hadimil ladzat. Diangkat sama Allah tuh nikmat-nikmat duniawi itu tanpa disadari diangkat. So kamu kalau melihat obrolan-obrolan orang di usia 50 tahun ke atas, pasti obrolannya tentang penyakit. Aduh, udah usia begini mah susah gigit, giginya udah ompong, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ayam, mau buka rambutannya nggak kebuka, giginya copot. Itu baru dari mulut, belum kenikmatan mendengar dicabut dikit-dikit sama Allah, jadi tuli. Baru kenikmatan mendengar, belum kenikmatan melihat. Enaknya usia panjang bisa ngelihat anak cucu bermain, cicit main. Padahal Allah cabut nikmat melihat dikit demi sedikit sehingga wajah cucunya mulai samar, mulai nggak kelihatan. Jadi panjang umur itu belum tentu baik sebenarnya. Karena memang diangkat sedikit demi sedikit nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk kasih sayang dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tuh mulai gak nyaman hidup di darul mihan. Orang kalau sudah nikmatnya dicabut dikit-dikit, enak gak hidup di dunia? Enggak. Maka Ustaz Sulaiman itu hari raya sekali. Udah gak sakit lagi seperti sekarang, seperti kemarin-kemarin. Beliau gak merasakan sakit lagi. Beliau meninggal dalam keadaan syahid sebagai pendidik, sebagai pengajar. Beliau meninggal di usia muda dalam keadaan baik, iman, soleh. Itu sebaik-baiknya meninggal usia muda dalam keadaan mengabdi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka guru-guru
semua sepakat, semuanya iri kepada almarhum Ustaz Sulaiman. Iri semuanya. Ustadz yang banyak dibenci sama santri selama mondok. Siapa santri, siapa yang gak kesel ke beliau? Selalu ada yang diomelin sama beliau. Apa aja dikomentarin sama beliau. Berisik dikit diomongin. Kaki kamu ngegesrek ke tanah aja diomongin sama beliau. Makanya foto-foto banner yang ada foto beliau selalu tuh jadi korban vandalisme. Pelakunya Ustaz Ali. Ustaz Ali pelaku vandalisme. Ada banner misalkan ada foto Ustaz Sulaiman yang itu langsung gigi beliau dihitemin. Tiba-tiba ada tanduknya di foto beliau. Kelakuan siapa itu? Kelakuan santri. Tapi lihat ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, kiai datang, asatid datang, habib datang, santri pada datang ke alumnus pada datang. Tanda apa? Tanda yang beliau perjuangkan tuh nggak salah. Dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi, bahkan sampai lusanya lagi, alumni nggak berhenti datang. Masih ada aja tamu alumni yang datang ke saya. Habis dari mana ziarah ke Ustaz Sule? Habis dari mana ziarah? Habis dari mana ikut tahlilan almarhum Ustaz Sule? Allahumma sholli wa sallim. Kita semua iri, guru semua iri. Gimana beliau meninggal dalam keadaan seorang pendidik, beliau meninggal dalam keadaan iman, beliau meninggal dalam keadaan mengajar. Saya saksi, beliau dengan fisiknya yang gak bisa berduduk, gak bisa berdiri, beliau masih bikin soal kelas 6 ujian kan, itu beliau masih bikin soal, kirimin ke Ustaz Rafli soalnya. Saksi. Saya ngelihat waktu terakhir kunjungan ke rumah beliau, mungkin kelihatan nama kelas 6 atau berapa. Saya ngelihat di situ ada hadroh. Dalam hati saya kok ada hadroh, gabut sekali Ustaz Sulaiman. Lagi sakit, gak bisa duduk, malah main hadroh. Kan kelihatannya kayak gabut banget. Pas saya dengar dari Ustazah ini, oh ternyata hadrohnya bekas, ngedisiplinin santri main hadroh gak pada waktunya. Sedih, saya nangis keluar rumah Ustaz Sule, nangis saya gak kuat. Gimana fisik yang terbatas tapi gak membatasi beliau daripada ngelakuin kebaikan. Fisiknya terbatas tapi gak membatasi beliau dalam mendidik dan mengajar. Fisiknya terbatas tapi gak membatasi beliau dalam mengabdi. Tasbihnya di tangan. Tasbihnya di tangan. Maka beruntung kamu punya kesempatan untuk membacakan Quran kepada beliau. Ya saya iri, ustaz-ustaz iri. Apakah nanti ketika kita meninggal itu seperti itu? Didoakan, dilayani, diurus sebagaimana mestinya. Itu kami iri. Ngobrol ustaz iri. Atau jangan-jangan kita malah dilupakan. Dan gak ada yang menyangka datangnya ajal itu gak ada yang menyangka. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita yang mengira dulu almarhum Ustaz Sulaiman dalam keadaan sehat walafiat, sana sini motor-motoran. Ternyata siapa sangka ternyata di usia mudanya dia harus pergi terlebih dahulu daripada orang yang lebih tua daripada beliau. Saya menyangka. Dulu cerita sedikit. Nanti aja ceritanya. Mau maghrib. Panjang lagi nanti. Jadi tafakkur selanjutnya adalah tafakkur tentang datangnya kematian. Dengan bertafakur dengan datangnya kematian, hakikatnya kita sudah menjadi orang yang cerdas, akan pasti mempersiapkan hari-hari yang mempersiapkan sesuatu yang pasti akan datangnya. Kalau kita mau piknik, mau rihlah kelas 4 mau rihlah, wah itu pulang duluan pagi, izin dulu ke ustadznya, mau pulang dulu. Itu dalam rangka apa? Nyiapin rihlah kan? Bagus, benar
benar-benar. Begitu juga dengan maut. Pasti al-mautu haq, wan naru haq, wal jannatu haq, wa su'alu munkar wa nakir haq. Neraka hak pasti, sirat hak pasti, hisab hak pasti, mizan hak pasti. Rihlah yang kita anggap semi pasti aja kita siapin, masa kematian yang hak dan pasti gak kita persiapkan? Maka kata Nabi, al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan yang ranking 1. Orang cerdas itu adalah dia yang menghinakan hawa nafsunya dan dia mengamalkan, mempersiapkan sesuatu pasca kematiannya nanti. Itu orang cerdas. Berilah, kita siapkan, cerdas. Ada dulu Ustadz mau rihlah, gak bawa apa-apa, cuma bawa 1. Ternyata rihlahnya 3 hari, ujung-ujungnya gak ganti baju 3 hari. Berarti kurang cerdas, manajemen waktunya kurang. Dalam fikih itu ada istilah tadbir, sunnah planning, sunnah manajemen waktu. Begitu juga ketika kamu mau aktivitas apa, liburan nanti mau ngapain, sunnah kamu ngatur. Nanti pulang bawa baju, bawa Quran, bawa silahul tolabah, bawa sajadah, bawa peci, sarung. Itu sunnah. Mempersiapkannya itu sunnah. Kalau hal seperti itu saja sunnah, apalagi mempersiapkan daripada kematian. Di Ummul Qura Al-Islami pondok saya itu bukan ustadznya lagi yang meninggal, santri-santrinya juga banyak yang meninggal karena kabur meninggal, ketabrak mobil meninggal, mudabir benerin listrik kesetrum meninggal. Jadi meninggal itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Bisa jadi kita yang mendapatkan ujian itu, musibah itu. Maka langkah baiknya kita mempersiapkan keniscayaan itu, kepastian itu. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan amal soleh. Nah, itu opsi terakhir. Wadifah, aktivitas paling baik adalah bertafakkur pada masa tulumus syams. Nah, ini Imam Ghazali ngasih wiridan ke kita, tasbihan dan zikir-zikir. Boleh ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun hayyun la yamutu, wa hayyun la yamutu, biyadihil khair, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir pertama. Sekarang zikir kedua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin. Al-malikul haqqul mubin. Itu zikir kedua. Pendek gak? Amalin. Yang ketiga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-wahidu. Al-wahidu. Al-qahharu. Al-qahharu. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa la haula. Wa la haula. Wa la quwwata. Wa la quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Subbuhun quddusun. Subbuhun quddusun. Rabbul malaikati war ruh. Rabbul malaikati
bihamdihi subhanallah. Itu wiridan-wiridan, ada 10 wiridannya tadi sudah dibacakan mualim umam. Itu semua otomatis sudah diijazahkan. Semua wiridan yang di kitab dibacakan itu semua sudah diijazahkan. Jadi halal warid untuk dibacakan. Baca 10 wiridan tadi minimal 100. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100. Gak mampu, cukup baca 10. Satu wiridan 10 hingga genap 100. Jadi gak mesti banyak sedikit sedikit. Khairul umur dawamuha. Jadi hal yang paling baik itu adalah yang paling istiqomah, bukan banyak-banyakan wirid. Lebih baik 10 tapi istiqomah daripada 100 besok 10 besoknya 100. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta